Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentunya yang sangat menarik, yaitu berjudul Animal Mindset. Animal Mindset atau Animal Thoughts. Pertanyaannya, do animals think? Apakah hewan itu berpikir? Apakah hewan mampu berpikir? Nah, ini pertanyaan saudara sekalian. Hewan kan dia punya otak. Apakah dia bisa berpikir? Ini mengatakan hewan itu berpikir, dia punya kemampuan untuk bereaksi. Ada yang mengatakan hewan itu tidak berpikir, dia hanya bereaksi berdasarkan naluri. Tapi saudara sekalian, kita tahu bahwa hewan itu punya otak. Tapi apakah bisa berpikir seperti manusia? Tentu jawabannya adalah tidak. Tapi banyak orang yang berpikir seperti binatang, seperti hewan. Makanya judul firman Tuhan kali ini berjudul Animal Mindset, pola berpikir binatang. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, bukan satu kebetulan. Saudara langsung saja subscribe. Subscribe itu gratis, saudara sekalian. Tinggal subscribe, kemudian jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Supaya setiap kali saya membuat video ini, saudara yang pertama kali menyaksikan. Jangan lupa saudara, kalau saudara diberkati, saudara like, kasih komen, dan juga share kepada yang lain. Kalau saudara share kepada yang lain, itu juga pelayanan, namanya finger ministry. Kita membagikan. Itu amanat agung juga saudara ya. Jadikan semua bangsa murid. Melalui media sosial ini, kita menyebarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 12 ayat 19. Nah, saudara mungkin berpikir, ini kok ayatnya mirip. Memang ayatnya bukan mirip, sama ya. Saya ambil dari perikop yang sama. Itu tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kalau saudara lihat judul Lukas 12 ini, ayat mulai ayat 13 dan seterusnya itu, judulnya perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dikatakan Lukas 12 ayat 19, sesudah itu aku, ini orang kaya yang menjadi contoh atau perumpamaan Yesus, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ini self-talk, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, perhatikan, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Kalau saudara perhatikan di situ ya, perumpamaan ini, orang kaya ini, dia berhasil sebagai pengusaha pertanian, perkebunan, sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa, tertimbun-timbun, dia membuat lumbung yang makin besar, sampai tidak terhitung. Makanya dia mengatakan, dia berkata kepada dirinya sendiri, ada padamu banyak banyak barang, tertimbun bertahun-tahun, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dia tinggal beristirahat, makan, minum, senang-senang. Siapa yang tidak mau ya istirahat, makan, minum, kemudian senang-senang? Pasti semua orang ingin seperti ini, financial freedom. Ya, tidak lagi terikat dengan keuangan. Keuangan tidak lagi menjadi masalah. Hidupnya hanya bersenang-senang. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, sesudah itu aku akan merasa puas karena hartanya banyak. Dan berkata, hartaku sangat banyak, tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Kalau saudara lihat di sini ya, dia puas sebab dia punya harta yang banyak. Ya, bahkan dia katakan, terjemahan ini mengatakan, tidak akan habis sepanjang hidupku. Kalau manusia hidup 70-80 tahun, dia makan, minum, tidak bekerja lagi, itu cukup. Boleh dikatakan mungkin hartanya saking banyaknya, tidak habis 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 sorotan, saking banyaknya. Karena nggak perlu bekerja lagi. Harta atau kekayaan atau properti yang bekerja untuknya. Ada satu lagi terjemahan, firman Allah yang hidup mengatakan begini, Lukas 12 ayat 19. Lalu aku akan goyang kaki. Nah ini luar biasa ya, goyang kaki dan berkata kepada diri sendiri, ya, sambil ongkang-ongkang kaki. Lihat, simpananmu sudah cukup untuk waktu bertahun-tahun. Ya, untuk waktu bertahun-tahun. Tadi sepanjang hidupnya nggak akan habis. Ya, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau manusia hanya berpikir tentang makan, minum, kemudian senang-senang, dia tidak ada bedanya dengan hewan. Kebetulan kami bukan punya saudara, ada kucing yang melahirkan di tempat kami, itu anaknya 3. Dan sekarang sudah, kalau boleh saya katakan, sudah remaja karena sudah bisa makan daging begitu, walaupun masih menyusu. Dan saya perhatikan saudara sekalian, 3 anak kucing ini, yang dia lakukan adalah main, kemudian makan, menyusu dengan induknya, kemudian tidur. Jadi itu, makan, minum, dia senang-senang.
Dia capek, dia istirahat. Entah mau siang atau mau pagi atau malam, dia istirahat. Dan setiap kali begitu saja di kehidupannya. Kalau kita berpikir hewan seperti itu ya, apakah hewan nggak berpikir? Ya, tentunya berpikir atau berdasarkan naluri bagaimana dia bisa makan tidak lapar. Dia capek, dia bisa istirahat. Kemudian dia senang-senang, dia main-main gitu. Sedangkan manusia itu berbeda. Manusia itu punya kemampuan berpikir, thinking skill, ya, secara konsep. Kemudian berpikir visionary, berpikir prediktif, strategik, critical, dan analytical. Itu manusia. Sedangkan hewan tidak bisa. Sejak dulu sampai sekarang, ya, hewan hanya punya kemampuan soal makan minum. Padahal kerajaan Allah bukan soal makan minum. Bukan soal makan minum senang-senang. Kalau sudah baca di Roma pasal 14, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau manusia hanya berpikir soal makan minum, kemudian bersenang-senang, dia tidak ada bedanya dengan binatang. Mazmur 73 ayat 22 mengatakan gini, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini manusia yang tidak mengerti kekekalan, itu dungu, itu seperti hewan. Pemazmur mengatakan begitu. Ya. Kemudian di bagian lain juga dikatakan, saudara, kalau kita baca ya di Mazmur 49 ayat 13. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi kalau hanya soal makan minum, manusia itu nggak ada bedanya dengan binatang. Dia akan disamakan dengan hewan yang akan dibinasakan atau yang akan mati. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, Mazmur 49 ayat 13, manusia tidak dapat terus dalam kemewahan. Seperti binatang, ia pun akan binasa. Jadi sekalipun dia bisa mencapai harta begitu banyaknya, kemudian dia bisa hidup bermewah-mewahan sepanjang hidupnya, suatu kali kelak dia akan mati. Ya. Terjemahan firman Allah yang hidup untuk Mazmur 49 ayat 14 dikatakan nih, ayat yang sama ya. Tetapi manusia dengan segala kemegahannya harus mati. Sama halnya dengan hewan. Jadi soal kematian, manusia itu tidak ada bedanya dengan hewan. Makanya kalau manusia hanya berpikir soal makan minum, dia dungu, dia bodoh sekali. Ya, memang ada orang yang begitu bodohnya sampai tidak menghiraukan nyawanya. Saya menyaksikan di satu media sosial, ada orang yang menghadang truk kontainer atau truk tangki minyak, ya, dengan maksud supaya truk itu rem mendadak. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu mengerikan. Truk itu bukannya berhenti, malah melaju dengan kecepatan tinggi, dia langsung kelindes. Itu saya yakin dia meninggal, sebab kelindes dengan mobil yang begitu besar. Itu kan dungu sekali. Ya. Hidup untuk main-main. Padahal nyawa itu kan menentukan kematian nanti, itu menentukan kehidupan yang akan datang. Ya, hidup setelah kematian itu, ya, kalau di neraka itu kekal abadi. Kalau kita di surga juga kekal abadi. Ya, pilihannya atau tempatnya hanya dua. Ya. Tempatnya itu kita bisa di hidup kekal selama-lamanya bahagia, ya, pangkuan Abraham, atau neraka jahanam, kehidupan yang menderita. Di Daniel pasal 12 ayat 2 dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah, itu istilah yang halus, eufemisme untuk mati, akan bangun, artinya akan bangkit, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya berharap saudara dan saya jangan sampai masuk kengerian atau kehinaan yang kekal. Di neraka itu tidak sehari dua hari, saudara. Kalau kita dipenjara di dunia ini paling 20 tahun atau seumur hidup, setelah itu berakhir. Tetapi neraka tidak akan pernah berakhir. Makanya saudara sekalian, jangan sampai kita masuk kengerian atau ke tempat kehinaan kekal. Ya, Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Ya, siapa itu? Orang yang tidak melakukan perbuatan baik. Ini perumpamaan tentang domba dan kambing. Sedangkan kambing itu, ya, yang ketika ada orang yang lapar, dia tidak memberi makan, ketika orang telanjang, dia tidak memberi pakaian, ketika orang sakit, dia tidak mengunjungi, ya, dan seterusnya. Orang yang tersebut dikatakan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, nah, orang benar ini melakukan hal-hal yang benar. Ya, di situ dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku, dan seterusnya. Tetapi orang benar, nah itu orang benar akan orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi hidup kekal, saudara sekalian. Nah, untuk itu saudara, jangan sampai kita punya cara berpikir, pola berpikir seperti binatang yang hanya tertuju kepada soal jasmani, makan minum. Ya, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kuasa. Kuasa bagaimana kita
diubahkan untuk menjadi seperti Kristus, memiliki karakter kualitas hidup yang tinggi. Ya. Paulus juga pernah mengatakan kalau orang yang hanya memikirkan makan minum kemudian mati, itu cara berpikir hewan. Dikatakan 1 Korintus 15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Itu udah berjuang melawan binatang buas, ini mungkin orang-orang yang berkuasa yang mau membinasakannya. Ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, nih lihat, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi kalau tidak ada kebangkitan, ya, makan minum besok kita mati, ya, senang-senang, itu nggak menjadi masalah. Masalahnya ada kebangkitan, saudara. Jangan kita seperti hewan. Memang manusia, ada yang mengatakan seorang saintis bernama Darwin, manusia itu ya seperti hewan, berasal dari hewan. Ya. Darwin satu-satunya saintis yang mengatakan manusia itu sama persis dengan hewan. Ya. Padahal saudara sekalian, ya, saintis juga membuktikan manusia itu berbeda. Struktur berpikirnya beda dengan binatang. Ya, manusia jauh berbeda dengan binatang. Ya, Alkitab jelas, ya, manusia itu image atau gambar Allah, itu beda dengan binatang. Dan manusia punya kekekalan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Manusia itu makhluk kekal, beda dengan binatang. Binatang hidup, kemudian mati, tidak ada lagi kebangkitan. Tetapi manusia itu ada kekekalan, dan kekekalan ini harus kita bangun ketika kita hidup di bumi ini. Sedangkan binatang, ya, secerdas apapun binatang, setelah itu tidak ada lagi kebangkitan. Ada hewan konon katanya paling cerdas di planet bumi ini, ya, meninggal usia 60. Ya, itu seekor kera yang namanya Sarah. Nggak tahu namanya kok dinamain Sarah ya. Itu binatang yang paling cerdas. Dia tahu bisa membuka gembok kandangnya. Dia bisa mengenali, ya, beberapa hal sehingga disebut binatang yang paling cerdas. Itu tetap binatang meskipun dia punya kemampuan, ya, kalau boleh dibilang intelijensi yang lumayan. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, janganlah kita cara berpikir kita seperti binatang. Ada manusia binatang, ya, di Daniel pasal 4 ayat 33 sampai 34. Itu makan rumput, kemudian di luar kukunya panjang, ya, itu Nebukadnezar. Kenapa? Dia kehilangan akal budi. Ya. Jadi manusia yang kehilangan akal budi itu tidak beda dengan binatang. Ya. Daniel pasal 4 ayat 33 sampai 34. Ya. Makanya ketika Nebukadnezar kembali akal budinya, dia kembali sebagai manusia. Dan banyak manusia, ya, walaupun punya akal, punya pikiran, tetapi pola pikirnya seperti binatang, hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani. Padahal jelas Yesus tidak mau terlibat dengan urusan-urusan yang jasmani. Bukan berarti kita tidak memperhatikan soal makan minum kita, tetapi jangan fokus kepada hal-hal yang jasmani seperti orang kaya yang bodoh itu. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita harus sebagai orang Kristen harus berpikir kepada kekekalan, karena pada akhirnya kita akan menghadap Tuhan dan tinggal bersama dengan Dia. Maka pikirkan perkara yang di atas. Selama kita hidup di bumi ini, mari kita hidup benar, karena ada kebangkitan orang mati. Dan kalau saudara yang sudah hidup benar, ketika mati, serahkan hidup kekal bersama dengan Kristus. Untuk itu mari kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang benar, menjadi anak Allah yang benar-benar benar, sehingga ketika kita menjadi debu tanah, kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.